Halo guys, semoga teman dari StefTech, dan di video kali ini gue bakal unboxing dan juga first impresi LG G8X. Ini harganya udah turun banget guys. Ini tuh varian LG G8X ya, bukan yang G8 biasa. Yang bikin beda tuh kalau nggak salah dari layarnya, di G8X lebih besar di 6,4 inci versus G8 biasa yang cuma 6,1 inci. So ya, seperti biasa ini video full reviewnya bakal tayang seminggu setelah video unboxing rilis. Dan langsung aja kita bahas si harga dan speknya. Untuk harganya sendiri nih, kalian sekarang udah lumayan turun harganya. Kalian bisa beli G8X di harga 2,5 atau lebih tepatnya 2,8 juta, 2,6 juta, goddammit. Ini tuh yang varian RAM 6GB dengan internal storage sebesar 64GB. So, seperti biasa kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, tinggal diklik aja. Dan ya, langsung aja kita bahas untuk speknya. Ini spek singkatnya, dia itu pakai chipset Snapdragon 855 dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer. Terus dia punya layar 6,4 inci OLED display, masih 60Hz dengan PPI sebesar 403, jadi itu Full HD. Udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 6. Storage-nya UFS 2.1, IP68, tapi gue nggak rekomen coba ke air karena ini HP second. Stereo speaker, dan yang pastinya ada headphone jack. Yang pastinya itu headphone jacknya Hi-Fi khas APLG, very nice. Ada NFC dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 21 watt dan juga wireless charging 9 watt. So guys, itu dia spek singkatnya. Mari kita langsung aja buka si boxnya. Gue tuh beli yang warna hitam karena di tokonya cuma ada warna hitam. Langsung aja kita unboxing. So ya, di harga segini memang ini bakal bersaing HP secondnya dengan Huawei P20 Pro sama Mate 10 Pro ya guys. Karena LG V50 kalau nggak salah masih di 3 jutaan, dan juga LG G7 sekarang udah di 1,9 jutaan. Jadi ya, lumayan interesting, ini bisa jadi pilihan alternatif yang bagus selain si P20 Pro. Tapi kayaknya bakal, nanti kita lihat di review aja apakah worth it dibanding P20 Pro atau enggak. Stay tune ya guys, jangan lupa like dan subs. Oke, so di sini gue beli di toko yang sama di Golden City Sale, jadi dikasih charger sama USB Type-C juga. Thank you. Dan di sini ada si bubble wrap-nya sendiri. Langsung aja kita buka bubble wrap-nya. Dan ini dia LG G8X ThinQ-nya. Kita keluarin dari plastik sleeve. Seperti biasa, bersihin dulu. Ini HP lumayan chunky ya guys. Lumayan tebal dia bodinya. Oke. Mudah-mudahan ini LG-nya gak ada masalah, karena kalau misalnya kalian ngikutin channel gue dari awal banget, gue kan pernah waktu itu beli LG G6 kalau nggak salah. Dan itu tuh HP-nya banyak masalah. Unusable banget, cepet panas, UI-nya bermasalah karena dia itu udah dibongkar dan juga nggak ada thermal di CPU-nya. Itu bikin gue lumayan depresi dan ujung-ujungnya gue bikin tumbal buat ditojos-tojos pakai pulpen militer kalau nggak salah. Tapi ya, balik lagi ke videonya, ini sudah dibersihin. Untuk bodi belakang ini ada beberapa lecet, bisa kita lihat guys nih. Kalau kelihatan, satu lecet yang besar. Sisa layar bilangnya 95%, tapi ini kayaknya lebih kayak 92% sih. Tapi gue not complaining, it's okay. Ada beberapa lecet kelihatan, tapi masih lumayan oke. Di sini logo G8X-nya, dual tone flash, dan untuk kameranya setupnya dual kamera. Yang main kameranya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.8 yang udah ada optical image stabilization, dan kamera keduanya ini 13 megapiksel f2.4 ultra wide. Nice. Kamera depannya ini 32 megapiksel f1.9 yang bisa nge-record. Ini jarang banget untuk HP second di harga 2 juta. Bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps dan udah ada electronic image stabilization. Yap, itu bisa jadi salah satu positif atau selling point dari HP ini. Mungkin buat kalian yang suka selfie recording video, ini resolusinya bisa tinggi banget. Beda nggak kayak HP lain ya, di harga segini kayak P20 Pro itu nggak bisa, Mate 10 juga nggak bisa. Tapi ya, untuk bagian kanan di sini ada si power button-nya. Masih lumayan enak dipencet, masih lumayan clicky. Di bagian bawah di sini ada speaker, satu lagi di earpiece seperti biasa. Masih ada headphone jack. Mantap buat kalian para headphone jack lover. Dibanding P20 Pro sama Mate 10 Pro yang gak ada headphone jack, menurut gue ini ada headphone jack bisa jadi selling point. Udah lagi nih kan si audionya high quality lagi, udah hi-fi 32 bit, mantap. Di samping di sini ada volume button yang masih lumayan clicky, lumayan tactile, dan juga ini dedicated Google Assistant button. Dan yang terakhir di atas di sini ada si SIM slotnya. Kalau misalnya kita tojos, boom. Ini dia support, kayaknya udah support dual SIM gitu. Oh, masih single SIM. Di sini sih tulisannya masih support, kayaknya hanya single SIM guys. Satu SIM dan satu microSD. At least dia support microSD yang nggak kayak Huawei harus pakai memori tersendiri yang mahal banget harganya. Dan yang terakhir untuk layar depannya ini pas gue elap dulu apakah ada lecet atau enggak. Hold on. Oke, untuk layar depan juga ada beberapa lecet, sayang ini menurut gue nggak mulus banget barangnya. Tapi ya, it's okay.
Bisa kita lihat di sini ada kayak 2 scratch daerah sini dan sini. Terus kayak ada fingerprint di daerah sini yang susah dihapus. Ini HP-nya memang benar-benar use. Tapi menurut gue lebih tenang lihat HP yang udah di-use kayak gini daripada yang mulus banget. Karena biasa tuh mulus banget udah diganti dan banyak masalah. Moga-moga ini nggak ada masalah ya. Nanti gue bakal bahas di full review apakah ada masalah atau enggak. Tapi ya cuma segitu aja unboxingnya. Kalau soalnya kita moving on ke first impression-nya, gue mau setup dulu HP-nya dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impression-nya. I'll see you soon. Oke, sip guys, udah gue setup LG G8X-nya. Seperti biasa, mari kita bahas dulu untuk fingerprint speed-nya gimana. So, untuk fingerprint-nya ini tadi gue lupa bilang, dia itu fingerprint-nya di harga 2 juta sudah ada di layar. Yap, sudah di fingerprint on display. Very nice, di harga 2 juta ini jarang banget ya. Kira-kira apa ya dari 2 juta? Kayaknya nggak ada sih. Cuma ini doang. Zero tuh kan masih rada mahal ya, di 3 jutaan. Tapi ya sudah kita tes, 1, 2, 3. Oke, lumayan akurat. Lagi, dalam keadaannya lah 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, so untuk fingerprint-nya ini memang nggak yang paling cepat, tapi menurut gue ini masih lumayan flagship. Ya kira-kira setara dengan kayak pada zamannya kayak Xiaomi Mi 9 atau OnePlus. Nggak seperti OnePlus, tapi setara dengan Xiaomi Mi 9. Ini sangat cepat dan yang paling penting, sangat akurat. Nice. Next, mari kita lihat si Android versionnya. Ini kalau misalnya di GSM Arena tuh dia udah support sampai Android 10. Kita lihat apakah udah support. Kalau misalnya kita ke sistem dan kita ke about phone, di sini bisa kita lihat, oke, bam, sudah support sampai Android yang terakhir disupport di LG G8X, yaitu Android 10. So guys, udah paling baru untuk HP ini. Di harga 2 juta menurut gue udah cukup bagus ya. Kalau misalnya dibandingin sama video gue yang kemarin kan di P20 Pro itu hanya bisa sampai Android 9. Di sini sudah di Android 10, ini plus point dari G8X. Yang plus point juga ini satu lagi plus point guys yang gue suka banget, ini dari haptic feedback-nya. Hal-hal kecil aja bikin experience-nya enak banget. Jadi di hal kecil ada haptic feedback kan. Misal kalau misalnya kita ke settings, terus kita kemana ya? Kita ke display. Bisa kita coba nyalain auto brightness. Ini tuh kerasa kayak tuasnya tuh gerak disimulasiin via vibrasi motor. Seperti kayak HP Apple gitu. Lumayan keren. Memang nggak sebagus atau nggak se high quality, nggak se immersive Apple. Cuma gue bisa bilang ini di atas rata-rata. Ini yang pastinya vibration motornya jauh di atas HP-HP baru di harga yang sama atau kayak Sony Xperia, XZ2 atau XZ3. Gue bisa bilang di sini jauh lebih high quality, lebih Apple-like lah bisa dibilang. Gak cuma di situ juga guys, kalau misalnya kita klik ini buat app drawer, ini tuh kerasa kayak si vibrasi motornya dari bawah ke atas gitu, kayak naik ke atas. Ya kerasa lumayan unik lah. Yang pastinya tuh hal-hal kecil kayak gitu bikin experience pakai HP ini kerasa lebih premium, kerasa lebih unik ya. Lumayan keren. Dan untuk layarnya sendiri nih, si Salera bilang nggak ada shadow atau kayak pink-pink gitu, white spot nggak ada sama sekali. Dan gue bisa bilang, ini bisa confirm guys, gue udah cek, nggak ada shadow sama sekali. Layarnya masih pristine. Mantap. Dan untuk layarnya sendiri gue bisa bilang, ini setara dengan kayak Samsung S9 gitu atau S10. Ini kelihatan sangat bright, sangat vibrant, dan juga ini kontrasnya sangat bagus dengan viewing angle yang pretty much excellent. Nice. Untuk full review-nya pastinya untuk lebih detailnya gue bakal bahas di full review-nya next week. Dan untuk sekarang mari kita lihat aja dulu si DRM info-nya sendiri. Kalau misalnya kita ke DRM info guys, ini tuh sudah support HDR10, mantap. Dan juga ini sudah support Widefine L1 yang pastinya. Jadi kalau misalnya nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi yang paling tinggi. Dan yang gue rasa juga guys, ini dibanding dengan HP Snapdragon 85 lainnya, ini kerasa lebih stabil ya, nggak tahu kenapa. Kayak launching aplikasi nih, kita buka misal Tokopedia atau kita buka Instagram, itu kerasa lebih gak cepat, cuma kerasa smooth, gak ada kayak chugging gitu. Lumayan keren, mungkin ini karena UI-nya juga gitu, UI LG-nya ngebantu. Kerasanya tuh launchingnya cukup cepat dan juga navigasinya lebih smooth daripada kayak HP 855 lainnya kayak Sharp Aquos R3 atau even Xperia One. Ya mungkin ini hanya dari OS-nya aja ya. Next, untuk si keyboardnya pastinya ini seperti HP LG lainnya pernah gue review. Di sini gak ada masalah sama sekali. Gue udah ganti pakai Gboard karena defaultnya tuh kan ini pakai keyboard Jepang, gak enak banget. Ini udah ganti pakai Gboard dan semua kerasa sangat smooth. Ini pretty much guys setara dengan Google atau Apple untuk sensitivitasnya. Haptic feedback-nya juga lumayan enak. Haptic feedback-nya ini untuk keyboardnya juga sangat enak. Gak seenak Google Pixel 4 atau iPhone-nya pastinya, tapi ini setara at least kayak Pixel 3a XL. Lumayan enak. Dan untuk si NFC-nya guys, ini lumayan tricky. Gue bisa bilang gue rating ini NFC-nya 2 dari 10. Karena kalau misalnya kita coba ke cek saldo, kita coba scan,
dia bakal ada warning NFC read error kan. Jadi kalian tuh bakal ngehnya tuh, oh ini kayaknya NFC-nya nggak bisa. Tapi sebenarnya bisa, cuma bener-bener tricky banget sampai si HP-nya tuh ngedetek NFC-nya. Ini gue bakal coba ya guys, ini gue nggak bakal skip videonya biar bisa suffering bareng gue. So, kita coba tes. NFC read error, come on. Tah, ada bunyi gitu. Oke, gagal lagi. Tah, ngegetar, come on. Rada sulit ini guys. Tah, come on. Oh my god. Jadi walaupun ngegetar tuh masih belum tentu nge-scan. Tapi sebenarnya dia tuh bisa. Cuma ribet banget aja nih nge-scan-nya. Giliran di kamera sekarang jadi gak mau guys. Come on, ini ngegetar terus kayak mau. Oh my god. Ini kayaknya salah satu NFC paling worst yang pernah gue tes deh guys. Tapi ini mungkin di kamera pas lagi di video nggak bisa, tapi gue bisa taruh screenshotnya nih. Bam. Itu bisa guys, cuma memang sangat sulit untuk dapat bisanya. Tapi ya, bisa. Jadi kalau mau rating, gue turunin lagi nih pretty much 1 dari 10. Mending gak usah mikirin kalau ada ini NFC-nya. Udah rada error. Tapi ya, so NFC pretty disappointing, tapi kita langsung aja ke topik yang tadi, yaitu kita tes si kualitas kameranya. So yang pertama kita tes, ini masih tahu NFC read error. What the fuck. Tapi ya kita coba tes aja kamera utamanya dulu. 1, 2, 3. Kamera ultra wide-nya sekarang. Oh ini sangat ultra banget, sangat ultra wide, lebih wide daripada HP ultra wide biasanya. 1, 2, 3. Dan tadi kita seperti biasa coba foto selfie-nya. Untuk selfie-nya dia biasa aja, lensanya nggak wide. Cuma kualitasnya ini karena 32 megapiksel sangat bagus. So itu dia sampel fotonya. Ini cuma B-roll yang pastinya. Dan juga ini hanya first impresi. Jadi untuk si full review-nya, fotonya gue bakal bahas di next week. Dan yang terakhir ini sampai sekarang guys bisa kita lihat masih ngeliatin NFC read error. Kapan selesainya ini? Tapi ya, let's kita lihat videonya sendiri. Untuk video, kalau misalnya kita ke settings, di sini dia itu bisa nge-record. Oh, ini jadi ngalangin tulisannya guys. Ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps. Nice. Masih ada steady recordingnya lagi nih, bisa kita lihat. Nanti kita tes deh di full review-nya apakah steady recordingnya pakai 4K 60 fps bener nyala atau enggak. Tapi ya ini jarang banget ya guys, 2 juta bisa 4K 60 fps. Ini bisa jadi HP paling worth it, malahan lebih worth it daripada P20 Pro yang pada waktu itu gue bilang. Satu kelemahan mungkin dari kondisi sama baterainya aja yang udah rada banyak masalah ya, tapi ini kayaknya sangat keren. Dan untuk si kamera depannya kalau kita switch, ini promise-nya bisa 4K 60 fps atau 30 fps, dan boom, yep, bisa sampai 4K 30 fps atau 60 fps Full HD. Jadi buat para kalian yang suka ngedit pakai front kamera, ini bisa sampai segitu. Mantap banget, sangat mantap. Kita switch ke 4K aja. Untuk versi gue ini mungkin bisa jadi HP 2 jutaan yang punya fitur dan pretty much semua sangat worth it banget. Nomor 1 di harganya. Tapi nanti bakal lihat nanti aja guys di full review-nya konklusinya gimana. Satu kelemahan besar yang gue lihat mungkin dari si kondisinya aja. Susah banget guys. Susah banget dapat HP LG yang kondisinya bagus karena kebanyakan banyak masalah. Jadi ya, mungkin itu kelemahan yang paling besar sih. Selain itu, ini mungkin HP-nya bakal jadi HP terbaik di harga 2 juta. Dibanding Mate 10 Pro atau P20 Pro. Tapi yang dicoba inspirasi, cuma segitu juga videonya. Mau aku misalnya kesana atau ngomongnya kelamaan. Full review bakal tayang next week seperti biasa. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in full review minggu depan. Bye.